Shalom sahabat-sahabat terkasih di channel Firman Kehidupan. Bagaimana hari-hari yang saudara lalui belakangan ini? Semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna adanya. Sahabatku, kita akan segera memulai saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk bisa menjalani hari-hari kehidupan kami dengan baik. Ya Tuhan, saat ini kami mau masuk dalam perenungan firman-Mu. Ajarkanlah apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dan berikanlah kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, kisah yang akan kita bahas dalam renungan firman Tuhan hari ini adalah sebuah kisah yang seringkali dikupas dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan, baik di mimbar, audio maupun visual. Tetapi seperti berlian memiliki banyak sisi untuk memancarkan cahayanya, demikian juga setiap ayat firman Tuhan memiliki sisi yang berbeda-beda untuk kita pelajari. Jadi mari kita lihat sebuah sisi lain dari kisah ini. Matius 14 ayat 24-29. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Semua murid-murid Tuhan Yesus berada di dalam perahu yang sedang diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Tetapi hanya Petrus yang melangkah keluar dari perahu untuk menanggapi Tuhan Yesus. Saat saya merenungkan kisah ini, saya membayangkan apa pandangan orang dunia terhadap apa yang dilakukan oleh Petrus apabila Petrus hidup di zaman sekarang. Dalam dunia kerja, mungkin apa yang dilakukan Petrus sama dengan memutuskan untuk hidup benar di tengah teman-teman kerja yang semuanya melakukan korupsi di tempat kerja. Dalam dunia hukum, mungkin apa yang dilakukan Petrus sama dengan menolak untuk menerima sogokan demi membelokkan keadilan. Dalam dunia entertainment, mungkin apa yang dilakukan Petrus sama dengan menolak ajakan dari teman-temannya untuk memakai narkoba dan pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Saudaraku, Petrus menolak untuk tinggal di dalam perahu yang sama dengan orang-orang lainnya dan memilih untuk melakukan sesuatu yang berbeda bersama Tuhan. Dalam pandangan teman-temannya, mungkin ini adalah sesuatu yang nekat dan berbahaya. Bagaimana apabila saat Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu, ia langsung tenggelam? Bagaimana apabila iman Petrus kepada Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sia-sia? Bukankah lebih baik Petrus tetap tinggal diam di dalam perahu dan menunggu sampai badai reda? Gambaran ini sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang percaya yang masih hidup di dunia ini. Kita memilih untuk melangkah keluar dari dalam perahu dunia
kita memilih untuk mempercayai Tuhan Yesus dan melakukan sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita, orang-orang dunia melihatnya sebagai suatu kebodohan dan kesia-siaan karena di saat kita memilih untuk mengikuti Kristus, kita menolak banyak tawaran dunia yang enak-enak. Orang dunia menganggap bahwa hidup keagamaan adalah seperti belenggu yang membatasi seseorang untuk hidup bersenang-senang. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak larangan, harus berdoa, harus membaca firman Tuhan setiap hari, harus pergi beribadah ke gereja, dan menurut orang dunia, ini adalah kehidupan yang membosankan. Akan tetapi, orang dunia tidak mengetahui bahwa di saat kita memutuskan untuk melangkah keluar dari perahu dan berjalan menuju arah suara Tuhan memanggil kita, maka di saat itu juga kita bisa berjalan di atas air. Kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang dunia. Orang percaya tetap memiliki iman dan pengharapan serta dikuatkan untuk menghadapi setiap tantangan dan rintangan dalam hidup mereka. Orang percaya tetap merasa damai sejahtera di tengah badai sekalipun, sementara itu orang-orang dunia merasa putus asa, patah pengharapan dan kehilangan pegangan hidup di saat mereka menghadapi badai kehidupan. Orang percaya memilih untuk berjalan di atas air bersama Tuhan, sementara orang dunia menunggu badai reda di dalam perahu dengan pengharapan yang tidak pasti apakah mereka akan selamat melewati badai itu ataukah tidak. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, memilih untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain, yaitu memilih iman kepada Kristus, akan membuat kita terlihat bodoh di mata dunia. Tetapi sebenarnya itu adalah keputusan yang paling luar biasa yang pernah kita buat di sepanjang hidup kita. Karena bersama Kristus kita akan berjalan di atas air. Bersama Kristus kita akan menghadapi badai dan keluar sebagai para pemenang. Jadi seperti halnya Petrus memilih untuk melangkah keluar dari perahu, marilah kita melangkah dengan pasti menuju ke arah suara Tuhan memanggil kita, dan percayalah, hal itu tidak akan pernah kita sesali. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Terima kasih ya Bapa atas berkat makanan rohani yang kami terima. Kami percaya setiap firman-Mu adalah berkat bagi hidup kami yang mengarahkan dan menuntun langkah kaki kami. Setiap firman-Mu adalah kekuatan bagi kami dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Kami percaya keputusan kami untuk melangkah keluar dari perahu atas dasar iman kami kepada Kristus adalah sesuatu yang tidak pernah sia-sia. Mengikuti Kristus adalah keputusan yang terbaik di dalam hidup kami dan kami tidak akan pernah menyesalinya. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.